kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Bagus Mahesa Putra. Saya Gracia Delia. Saya Ainul Rizkintiani. Saya Tatifah Fatua Marani. Saya Febria Maywanda. Kami sedang berada di kandang rusa Unilat, sedang melakukan pengamatan salah satu satwa yang tergolong dalam satwa Artiodactyla, yaitu Rusa. selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Tahukah kamu ada satu kelompok mamalia yang anggotanya tersebar di berbagai belahan dunia, dari savana, Afrika, hingga hutan tropis Asia. Mereka adalah Artiodactyla, kelompok mamalia berkuku genap yang sebagian besar adalah herbivora. Mereka bukan hanya bagian dari rantai makanan, tapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memberi manfaat besar bagi manusia. Anggota yang terkenal dari kelompok ini adalah rusa. Rusa masuk ke dalam kelas mamalia, ordo Artiodactyla, dan keluarga Cervidae. Menariknya, Indonesia punya 4 spesies rusa endemik, yaitu rusa sambar, rusa timor, rusa bawean, dan rusa muncak. Di Fakultas Pertanian Universitas Lampung, ada 2 jenis rusa yang bisa kita jumpai loh, yaitu rusa sambar, Cervus unicolor, dan rusa timor, rusa timorensis. Rusa sambar terkenal dengan tubuhnya yang besar dan kuat. Warna bulunya coklat gelap dan pejantan memiliki ranggah yang kokoh, sedangkan betinanya lebih ramping, tetapi tetap lincah dan gesit. Sementara itu, rusa tumor berukuran lebih kecil dengan warna yang lebih terang di bagian perutnya. Rusa ini dikenal memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa, membuatnya bisa bertahan di berbagai lingkungan. Tapi rusa bukan satu-satunya binatang di ordo Artiodactyla. Ada banyak anggota lain seperti babi, kuda nil, unta, domba, kambing, dan sapi. Secara keseluruhan, kelompok ini mencakup sekitar 200 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Lalu ada Tragulidae, atau yang kita kenal sebagai kancil. Meskipun berukuran kecil, kancil adalah makhluk yang lincah dan unik. Dengan tubuh mungil dan kaki ramping, kancil aktif di malam hari dan punya karakteristik khas yang membedakannya dari anggota Artiodactyla lainnya. Kemudian ada Bovidae, keluarga terbesar dalam ordo ini. Lebih dari 140 spesies termasuk dalam kelompok ini, seperti bison, sapi, kambing, dan antelop. Bovidae memiliki peran penting dalam ekosistem padang rumput, dan juga telah lama menjadi bagian dari kehidupan manusia melalui domestikasi. Menurut Profesor Dr. Insinyur Sugeng P. Haryanto, Master Science, yang dikutip dari unila.ic.id, tujuan penangkaran rusa bukan sekedar untuk kegiatan akademik, tetapi juga konservasi. Karena rusa itu sekarang banyak dikejar-kejar, dibunuh, makannya enak, sehingga untuk beberapa hal kita harus lestarikan itu. Kalau tidak, nanti gimana? Ujarnya. Selain itu, Unila merupakan kawan Chandra di Buka Pendidikan. Maka keberadaan kandang rusa tak jauh-jauh dari fungsi pendidikan itu sendiri. Dengan adanya kandang rusa, kata Profesor Sugeng, mempermudah proses perkuliahan. Bila ada mata kuliah yang berkaitan, kegiatan praktek bisa langsung dilakukan. Hal ini tentunya dapat menghemat dana yang dikeluarkan karena lokasi berada di kampus sendiri. Mahasiswa juga dapat melakukan riset untuk kebutuhan skripsi, tentunya setelah membuat proposal penelitian. Keberagaman spesies dalam Artiodactyla menunjukkan betapa pentingnya kelompok mamalia ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, tantangan besar menanti mereka. Perusakan habitat dan perburuan liar mengancam kelangsungan hidup banyak spesies. Kita semua memiliki peran penting dalam melindungi mereka. Dengan menjaga habitatnya, kita ikut serta dalam melestarikan keseimbangan ekosistem dan juga mewariskan keanekaragaman hayati ini kepada generasi mendatang. Karena pada akhirnya, alam bukan hanya milik kita, tetapi juga milik mereka. Penjelasan ordo Artiodactyla dari kelompok 9. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you next time.